Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Jenderson, peserta Latsar CPNS Angkatan 39 Kelompok 3 dalam pengerjaan tugas yang ketiga Agenda 1 Kesiapsiagaan dan Bela Negara. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, wujud-wujud nyata bela negara dari seorang ASN adalah: 1. Seorang ASN merupakan abdi negara yang bertugas untuk melayani. Menjadi ASN adalah menjadi seorang pelayan. ASN diharapkan bisa menyadari bahwa dirinya adalah seorang pelayan publik. Mari siapkan hati selalu menjadi pelayan publik yang berintegritas. Kita tingkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kita dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita harus terus meningkatkan kapasitas dan kualitas diri agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan lebih baik. Walaupun di tengah terpaan badai pandemi COVID-19, kualitas pelayanan ASN kepada masyarakat tidak boleh berkurang. ASN harus menjadi ujung tombak yang mendorong terjadinya produktivitas sosial dengan tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, seorang ASN merupakan abdi negara yang berfungsi bekerja. ASN adalah abdi negara yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, semangat dan pelaksanaan tugas dan pelayanan publik secara profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Pandemi COVID-19 telah menciptakan ragam kebiasaan baru bagi masyarakat global. Sebagai ASN, kita dipaksa berlatih bekerja dengan situasi baru. Bekerja sambil menjaga jarak fisik. Proses ini menjadi pembelajaran dan membangun kesadaran baru di masa depan. Yang ketiga, seorang ASN merupakan abdi negara yang berfungsi menyatukan. Kita sebagai ASN harus berperan sebagai pemersatu bangsa. ASN mempunyai pandangan rasional, tanggung jawab ASN dalam menciptakan situasi kondusif, tidak hanya di lingkungan pemerintahan saja, namun meliputi lingkungan luas, khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di level masyarakat. Kita ASN merupakan satu tubuh, satu keluarga. Mari kita jaga kekompakan sesama ASN dimanapun kita berada, sehingga bisa menjadi contoh dan panutan untuk masyarakat sekitarnya. Sekarang kita coba menjawab pertanyaan yang kedua dari fasilitator mengenai bagaimana penilaian kita tentang bela negara dari ASN yang terjadi saat ini. Bangsa Indonesia telah mengalami masa perjuangan panjang untuk meraih kemerdekaan. Banyak darah ditumpahkan, banyak generasi dikorbankan, banyak kebijakan darurat yang harus diputuskan di tengah berbagai kepentingan situasi, seperti halnya yang sedang dialami oleh bangsa kita saat ini. Bahkan seluruh dunia dan ikut merasakannya. Akibat terjadinya penyebaran virus COVID-19 yang banyak merenggut nyawa masyarakat kita pada saat ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama berusaha mencegah terjadinya penularan virus tersebut. Dan untuk itu, bagi kita seorang ASN harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat bisa mencegah penyebaran virus tersebut dengan cara menerapkan protokol COVID-19 yang telah dipenuhi oleh seorang ASN pada saat ini. Dan seorang ASN pun harus bisa menepis isu-isu negatif yang sedang banyak terjadi pada saat ini. ASN harus bisa meredam kekecewaan rakyat. ASN harus bisa menghilangkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang pastinya dengan memberikan contoh serta pelayanan yang prima untuk setiap warga masyarakat dan bekerja dengan bersungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya saya mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga dari fasilitator mengenai kesiapsiagaan seorang PNS mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang sering kita singkat dengan ATHG.
Sekarang kita coba kupas sedikit apa itu makna dari ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan yang dinilai membahayakan. Ancaman dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan negara. Dan ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, namun ancaman berbentuk pada dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, informasi, dan keselamatan umum. Sekarang kita coba menjelaskan apa itu tantangan. Tantangan adalah suatu upaya yang tidak membahayakan, tetapi harus diwaspadai. Dan apa pula itu yang dimaksud dengan hambatan? Hambatan merupakan usaha yang berasal dari dalam yang bersifat tidak menyerang, tetapi mempengaruhi pencapaian target atau tujuan. Sekarang, apa pula itu makna dari gangguan? Yang artinya usaha yang berasal dari luar, yang bertujuan menghambat atau menghalangi proses pencapaian suatu tujuan. Adapun contoh ATHG terhadap tersebut baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Contoh ATHG dari dalam negeri yang berupa ancaman militer antara lain gerakan separatisme, anti-terorisme, konflik horizontal dan konflik komunal, serta pemberontakan kejahatan yang bersifat SARA. Dan contoh ATHG dari dalam negeri yang bersifat non-militer antara lain kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan narkotika. Dan sekarang kita lihat juga contoh ATHG dari luar negeri yang berupa ancaman militer, antara lain agresi, spionase, sabotase, pelanggaran wilayah, aksi teror melalui jaringan internasional. Dan adapun contoh ATHG dari luar negeri yang berupa ancaman non-militer antara lain pengaruh arus globalisasi, jaringan narkotika internasional, dan maraknya media propaganda. Jadi bagaimana cara kita untuk menyikapi atau mengantisipasinya? Antara lain dengan cara penegakan hukum dan keadilan, penghormatan hak asasi manusia, penguatan sumber daya manusia, penciptaan suasana aman dan tentram, penghapusan KKN, serta peningkatan pendidikan dan pembangunan. Selanjutnya, sekarang saya langsung lompat menjawab pertanyaan kelima dari fasilitator, karena untuk jawaban pertanyaan yang nomor 4, yaitu memberikan contoh aba-aba pada baris berbaris dengan video atau link yang lainnya. Pertanyaan kelima dari Bapak Fasilitator tentang kenapa apel pagi bagi PNS di lingkungan OPD merupakan bentuk kesiapsiagaan. Pelaksanaan apel adalah kewajiban bagi PNS karena pelaksanaan apel sebagai fungsi pengawasan atau pengendalian dan sarana menyampaikan informasi. Apel juga menjadi kebutuhan bagi PNS dan organisasi, yaitu untuk menyiapkan diri secara fisik, kedisiplinan dan kesiapan atau kemampuan baik diri sendiri maupun organisasi dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Apel pagi yang diselenggarakan secara rutin dan teratur bukan sekadar memenuhi kewajiban saja, akan tetapi upaya untuk membentuk sikap disiplin pegawai negeri sipil dan sekaligus untuk memberikan motivasi terhadap pegawai dari pimpinan. Dengan melaksanakan apel pagi dengan disiplin dan tepat waktu, berarti kita sebagai ASN pasti sudah siap untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, karena kita sudah terlatih dan terbiasa dengan kedisiplinan.
otomatis kita sudah siap untuk menghadapi tantangan serta rintangan dalam melaksanakan pekerjaan kita untuk kedepannya. Cukup sekian pemahaman tentang kesiapsiagaan dan bela negara bagi ASN dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.